Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Jawab salam niku wonten 3 klaster. Ada 3 hukumnya. Yang pertama, ada salam yang wajib dijawab. Ada salam yang tidak wajib dijawab, dan ada salam yang tidak memerlukan jawaban. Nah, ini salam sing putih iki. Nanti mau sing penting jam 09.00 ram. Oh. Sebab wonten salam itu yang tidak memerlukan jawaban ya pun. Dan ini salam kula niku salam sing memerlukan jawaban, sebab salam kula panjenengan sami niku saling mendoakan. Semoga ibu dan bapak yang hadir di sini diberikan keselamatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu itu ketika menjawab sama mendoakan dirinya sendiri. Berarti wajib ya jawab ya. Tapi wonten salam yang tidak memerlukan jawaban. Kapan? Nalika ibu dan bapak derek jamaah sholat. Lalu sholat jamaah. Nanti sholat jamaah bener. Imamnya nek rampung salam orang boten. Nek salam jenengan jawab boten. Boten dosa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan menten mawon ya gadu salam. Niku tidak wajib dijawab. Wonten oleh salam yang tidak memerlukan jawaban. Sebab kalau jenengan salam dijawab, jenengan bisa pingsan. Nah, kapan? Nalika bapak ibu ziarah wonten ing pemakaman atau ziarah kubur. Niku disunahke salam bener. Salam, jangan betul niku salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, wa insyaallahu bikum lahikum wa nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Itu kisahnya. Ahli kubur, assalamualaikum ya ahli kubur, semoga kamu yang ada dalam kubur itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan doa. Dan tidak usah khawatir. Jenengan itu janji kalau sudah masuk alam kubur itu terpesiaran itu jenengan janji tidak usah khawatir, sebab aku sing teng dhuwur makam niki bakal nusul sliramu kabeh. Jadi nalika kula pandhe sampe niku biasanya nek Allah kudu ziarah nggih. Nek ziarah niku sudah janjian. Mulane nek jenengan makin dipun pendhet Allah Subhanahu wa Ta'ala boten usah kaget, sebab kok sudah janji. Sudah janji kalau orang-orang yang ada di alam kubur pada suatu saat aku arep nusul sliramu. Tapi senajan nusul batas Allahu lana wa lakumul afiyah, semoga kita tetap diberikan kesehatan ning dunya ya ning alam kubur, diberi keselamatan ning dunya ya ning alam kubur. Lan iku nalika salat teng alam kubur iku insyaallah teng mriku pirang kula niku salam, tetapi bapak dan ibu ketika salam tidak usah memerlukan jawaban. Betul sekali. Dan dijawab belayu mesti. Wah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lupa jojo. Wah, penting. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul hakul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid At-Taqwa Bugeran ingkang dipunmuliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wa bil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Ketua RW Bapak Jabarudin, ya Pak Udin. Paling Pak Udin. Udin itu nama yang paling terkenal. Orang sakit pergi namanya Safarudin. Kalau di masjid sukanya namanya Aminuddin. Orang yang sabar namanya Sabarudin. Bapak Ketua Takmir Pak Aki Hasan. Kalau Pak Toto sebagai apa Pak? Oh, mantan duko. Dia itu mantan duko Pak Widodo. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik ikan dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Niki sederekipun nyuwun ngapunten nggih, suarane kula teksih serak-serak basah niki. Teksih rada nek Jawa niku erak niku serak. Mugi-mugi saged anu nggih cetha nggih. Yang penting jam 9.00 terang. Ora usah bali. Ikan sebesar muga kita tansah puji syukur ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ikan sampun paring kita rahmah hidayah dumateng kula panjenengan sami sehingga wonten ing wajib menika dalu menika kula panjenengan sami taksih pinaringan istiqomah anggenipun ibadah dipun paringi tetep iman Islamipun, mugi-mugi dipun paringi istiqomah ibadah, dipun paringi barokah rezekine, dipun paringi soleh lan solehah putra putrine, dipun paringi enteng ibadahe, dipun paringi akeh utange. Oke. Nah, untuk bilang medalik buat rusak akeh utang. Alhamdulillah Muhammadina sami pinaringan kewarasan lahir saha batos. Terus Kanjeng Nabi nikmatani mahbubun fihi makasiri minanas as-sihhatu wal farahu. Ada dua nikmat yang perlu kita syukuri dan sangat besar sekali nikmat itu. Tapi nikmat itu banyak dilupakan oleh sebagian manusia dan akhirnya mengalami kerugian. Siapa nikmat yang besar dan banyak dilupakan oleh sebagian umat manusia? Kata Nabi, as-sihhatu wal farahu, ya kula dipun paringi nikmat kesehatan lahir saha batos. Niki sinten niki sehat kabeh to? Alhamdulillah. Sehat lahir, sehat batin. Sebab orang wong sing sehat lahire batine ora sehat. Lahirnya sehat, kontone kena covid, ya orang kena covid. Kalau idul orang katokan, ya orang masuk angin. Sebab sehat lahir, tapi batinnya boten sehat. Boten yang tadi. Siapa? Boleh dan
Sebab niku dipun paringi nikmat namung lahir sehat, batin boten sehat. Kosong sulit yang ibadah luar biasa pengen, tapi dipun coba dening Allah Subhanahu wa taala. Dikira kenceng ibadah kesane istiqomah, tapi lahir boten sehat, boten saged mlampah wonten masjid. Alhamdulillah kula panjenengan sami dipun paringi nikmat sehat lahir, sehat batin. Dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala sehat, disyukuri sempat istiqomah kagem ngaji ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sempat. Sebab dosa kanjeng Nabi mantus bihum akbaru wa dunya ham. Jadi mantus bihum wa dunya akbaru ham bihi pada sampai Allah saibun wa yusabu arba'an hisoli. Sebab tiang itu nek uripe dipikir namun urusan dunia, biasane Allah niku boten maringi napa-napa teng atine kecuali dheweke niku disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah sempat untuk beribadah. Kata terus yang itu sehat tapi merasa tidak sempat untuk beribadah. Kalau tidak sempat untuk beribadah, Allah niku malah kebaik ini suhun layat tabarahu minggu abadan. Didamel dening Allah Subhanahu wa taala hati yang sibuk-sibuk terus tapi tidak mau dan tidak menyempatkan diri untuk beribadah kepada Allah, yang akhirnya rugi. Kan ada itu terus jam kuburan itu umpamane teko kabeh ten mriki positif mboten amal yen Pak Wid nggih. Nah, lho terserah sithik. Sebab yang datang ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul qalilan, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang sedikit jumlahnya tapi bakal selamat dunia dan selamat akhir. Orang jin itu ya abon, suka. Alasannya karena orang alasannya ya repot. Ibu-ibu kadang-kadang diajak ngaji, wah alasannya macam-macam. Ayo bu ngaji repot, gak repotin apa? Anaknya cilik-cilik, nah itu lagi dosoni barang. Besok anak wis tak sampai bisa Allah ngaji. Repot terus. Begitu anak disampaikan diajak, ayo pun ngaji, anak disampaikan pun, tapi jarang sakit makan, dan apa? Repot-repot apa? Petang beli sini. Niku namanya suhud layat tamarhum minu abadan, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak pernah sempat beribadah kepada Allah akhirnya direpotkan oleh Allah secara terus-menerus. Maka ketika kita itu selalu menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua repot-repot dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Ya. Nah itu kalau lihat di masjid pun besar, tapi dosennya yo pinter-pinter kabeh itu apal Quran itu macam-macam. Tapi ini mau jamaah yo akeh. Wae kok jamaah. Tapi kula pun biasa. Kula nek asal dulu mau dadi imam tetap berikut. Sebab apa? Ngerti Pak. Kalau Pak Marlo sudah ada pasti rapat ditinggal. Akhirnya apa? Terus maklum. Ada tamu, oh jangan Pak, karena sudah ada. Pasti Pak Marlo tidak mau. Kenapa? Allah memberikan kemudahan. Jadi kalau kita sudah beribadah kepada Allah dan niat, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu dan bapak itu toleransi pekerjaan, kalau ada pergi ke masjid, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ibu bapak kalau nanti misalnya masih punya orang tua jauh,
sibuk-sibuk tidak pernah menengok orang tua, akhirnya ketika orang tua sakaratul maut baru menyesal. Kenapa tidak pernah datang? Alasannya sibuk pekerjaan. Dan ketika alasan sibuk pekerjaan, Allah pasti akan selalu membuat dia sibuk-sibuk dan tidak pernah kesempatan untuk nengok kedua orang tuanya yang masih hidup. Nanti menyesal. Tapi sesibuk apapun, ketika kita menyempatkan untuk bersilaturahim, menengok kedua orang tuanya yang jauh di kampung, pasti Allah selalu berikan jalan untuk menengok kedua orang tuanya. Di kunam ini kita itu selalu diberikan jalan tergantung niat. Maka alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah, kita bisa beribadah. Itu nikmat yang berupa sehat dan nikmat yang berupa kesempatan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sedang kita ikuti jejak langkahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu disambi, kalau kita sambi gini, kalau bentuk istirahat, mau sambi tadi gini. Ada, mereka kan cepat baik. Bukan jujur sih cara ini. Nah, buat ini buat jeruk itu apa-apa. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah Isra Mi'raj itu masalah keimanan. Iman itu agama ya Pak ya. Dan terus tiang itu kalau bahasa filosof itu berpegang kepada agama, berpegang kepada ilmu, berpegang kepada seni. Mulanya seni itu ya tidak boleh dilakukan. Dan tiang itu kalau beriman, beragama, hidupnya jadi terarah. Sorry, menceramah waktu itu. Sebab punya agama, hidupnya jadi terarah. Kalau sudah punya agama, wah, kita harus senang kepada ilmu. Ilmu itu kenapa? Kalau orang punya agama, hidupnya jadi terarah. Kalau kita punya ilmu, hidup menjadi mudah. Kalau kita senang seni, hidup menjadi indah. Nah, contohnya apa Pak? Makanya kita cerita tentang Isra Mi'raj. Nah, tentang Isra Mi'raj menikah, peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini melampaui 3 alam. Itu 3 alam. Jadi perjalanan Nabi itu perintah dari Allah yang bersifat aktif, tetapi yang menjalankan Allah itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Pasti kalau Allah itu menjalankan. Nah, jadi tadi dibaca oleh adik dalam surat Bani Israil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi di dalam ayat itu ternyata ada 3 dimensi atau 3 alam yang dilalui oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang pertama itu, kalau Allah memperjalankan manusia, jadi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, perjalanan dari Mekah Al-Mukarramah, ya, itu kalau ibu dan bapak itu sudah pindah haji, itu ada
pada pintu Ka'bah dan sumur Zam-Zam itu di tengah-tengah. Itulah mulai diperjalankan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu namanya Rasul sedang menempuh alamnya alam nasib. Alam nasib itu apa? Alam nasib itu alam logika, indrawi yang bisa dilihat oleh kita semua. Gampang. Oh, ternyata Nabi itu berjalan dari Mekah sampai di Masjidil Aqsa. Logis itu. Oh, dari sini walaupun ditempuh berhari-hari itu bisa berjalan. Ya. Tetapi ketika disebutkan dari Masjidil Aqsa berjalan lagi sampai di langit yang ketujuh, itu namanya perjalanan Nabi melampaui alam yang disebut alam malakut. Itu namanya alam malaikat. Alam malaikat itu kita tidak bisa tembus, abstrak, tidak punya pesawat, tidak punya sayap. Katanya Nabi bisa berjalan dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Itu namanya alam malakut. Tapi sampai di langit ketujuh, di situ malaikat Jibril yang mengantar Nabi berhenti di situ. Kenapa berhenti? Ini masih ada satu perjalanan ya Nabi. Ketika di perjalanan itu kata Jibril, saya tidak mampu mengantarmu bertemu dengan Rabbnya ya Rasul. Kenapa? Ini bukan alamku. Ya. Tetapi alam yang ketiga yang ditemui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah alam lahut, namanya alam ketuhanan, yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, bahkan malaikat Jibril adalah. Ya Jibril ikut Muhammad. Saya tidak bisa, saya tidak sanggup Muhammad. Bukan begitu Jibril, kita kan sudah jalan bareng-bareng, kita sudah dituntun dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dituntun, kita kan bersama-sama Jibril, kita bersama-sama lah temu Allah Alamin. Disuruh bertemu tapi malaikat Jibril tidak baginda Nabi. Ente kesana dulu aja, saya tidak bisa. Loh, kamu berpisah di sini, berpisah. Kenapa? Ya Rasul, ini bukan alamku. Alamku sudah sampai di langit yang ketujuh. Langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha disebut alam lahut, yaitu alam ketuhanan, dan hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang spesial dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjalanan inilah yang disebut dengan keimanan. Maka di dalam ayat dikatakan Subhanalladzi asra, maksudnya Allah yang memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah punya keinginan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Allah yang memerintah, yang diperintah adalah hamba Allah, maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Kemudian kita sambil dikirim bawah. Itu yang disebut dengan alam lahut, yang disebut dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di dalam ayat itu Tuhan sewu kula panjenengan sami niku dipuji dening Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk mempertebal dan keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita di sini hadir di masjid ujian. Ada masjid, kalau kita besok sudah meninggal, kita pasti masuk di alam kubur. Maka ada bedanya masjid dengan kuburan apa itu? Kalau makam kuburan itu orang yang membuat orang gelem menggoni, kita mungkin sehingga orang gelem menggoni, sehingga goni orang gelem gawe. Wah, ini kok percobaan tadi. Udah mempersifat, ayo digawe rumah. Sehingga rumah orang gelem menggoni, kita mungkin. Tapi sing aku goni orang gelem gawe. Lah niki diumpamake ning kula niki wonten masjid. Lah masjid niki sing gawe awake dhewe wong teng alam dunya kon diisi. Kon diisi sebab apa? Innal buyuti fil aqal masajid. Niku ingkang dawuh Allah wonten ing hadis qudsi, setuhune rumah ingsun ing alam dunya niku masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibangun, habis dibangun, kalau panjang sampaikan yang gini, kenapa? Binjang kusangu nalika kula niku butuh omah tapi ora iso gawe. Pas gawe orang gelem menggoni, yaitu di alam barzakh. Dan itu yakin. Dan ketika kita yakin subhanallah, kalau kita sudah pengajian, ini keimanan. Ibu bapak kalau sudah rajin ngaji, itu ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat ma'ajama summa jalasa fi halaqatil ilmi wasabi'a kalam Allah ta'ala at-tabahu sitan asya. Kalau ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempatkan waktu karena taat kepada Allah, beribadah, sholat berjamaah, habis sama ada pengajian dia ikut, setelah pengajian ikut mendengarkan kalam Allah, wa amila bihi, dan mengamalkan, Allah akan jamin. Ini akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah warju min adzabil qabr. Ya. Jadi insya Allah mate nalika wonten alam kubur warju min adzabil qabr, ada benteng dihalangi. Insya Allah tidak ada siksa kubur. Insya Allah tidak ada siksa kubur. Kenapa tidak ada siksa kubur? Ini menjadi saksi kula panjenengan bintang alam rojo niki sebab nuruti dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jumun adabil kubri. Jadi dipun bentengi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hamba-hambaku jangan sampai disiksa di alam barzakh karena orang itu taat beribadah kepadaku dan suka rawuh di majelis taklim. Warjumin ada di kubur, diberikan rezeki arizku min halal wal barokah, diberi paling rezeki yang halal dan berkah. Kalau diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, insya Allah bermanfaat. Tapi kalau sedikit, insya Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki ini berkah, awet, orang gebrungsung, beras sekilo awet, kesasi ora tek, ora diliwat. Ya karena berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan, imanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita mencari ketenangan di mana-mana, subhanallah. Kata Allah, hei hambaku,
kalau kamu ingin hatinya tenang, tidak usah jauh kemana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira. Kamu banyaklah ingat kepada kami Allah dengan ingat yang banyak. Allah bidzikri tatma'innul qulub. Kalau kamu banyak ingat kepadaku, insya Allah kami beri hati yang tenang. Nah, salah satunya hati yang tenang apa? Kalau kita sudah berkumpul zikir kepada Allah, la yaqudul hadakum takarrur ila khafatul malaikat wa wasyatul rahmah wa nazalat alaikum sakinah. Sudah kumpul di sini, kata Nabi, tidak usah takut. Kalau kita kumpul, banyak orang yang takut, akhirnya dibentengi oleh berbagai macam keamanan yang lengkap, ada tentara lapisan. Tapi kalau kamu sudah ingat kepada Allah bersama-sama, tidak usah takut. Karena apa? Kalau kita sudah di dalam masjid berzikir kepada Allah, pengajian, Nabi menjanjikan dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khafathumul malaikat. Di sini sudah dikepung, dibentengi, sudah dijaga keamanannya, bukan oleh tentara tapi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatuhur rahmah. Allah perintahkan tebarkan rahmat kepada hamba-hambaku. Wa nasarat alaihim sakinah. Karena aku telah menurunkan kepada hamba-hambaku yang sedang ngaji apa? Ati sing tentrem, ati sing tenang. Tentrem Bu. Tentrem mulai ngaji ngantuk. Wah, saya tentrem. Tenang. Sama ngaji dong, tentu ngantuk. Ini janji Allah. Wa nasalat alaihim sakinah, kami turunkan kepadamu hati yang tenang. Kalau pakai ngetu ngaji tenang, udan, liwis, ngaji, lenda-lenda, tenang. Ngantuk sisa, nganti kene bubar, sing turu tangi. Sisa 12 subuh. Kenapa? Wada kalau dibandingkan sebab Allah Subhanahu wa taala ini mengingat kita semua. Jadi kalau kita ngaji di sini itu bukan hanya nggak ada gunanya kok. Ini mahal sekali. Bahkan orang kaya itu ingin tenang itu bisa. Untuk di Jogja bisa pengen pergi ke Bali, harus naik pesawat, harganya mahal, sampai di sana nggak betah, pengen pulang lagi, pengen tempat yang lain, belum tentu mendapatkan ketenangan. Tapi Allah menjamin, sudahlah, tenangkanlah hatimu ketika kamu dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, insya Allah bisa. Ya. Besok ibu dan bapak Subhanahu wa taala, subhanallah, kalau kita sudah dibentengi kita di alam barzah, itu hidupnya kekal di sana. Pada saat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya yaumul ba'ats, kita akan menerima Allahu bi kita bahu biyamaini. Allah akan memberikan catatan kita itu dengan tangan kanan. Diterima ya Allah, terima kasih. Jadi kalau kita menerima catatan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan tangan kanan, insya Allah kita itu menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu kita biyamaini. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang bisa menerima catatannya bukan tangan kanan, ada yang tangan kiri. Bukan tangan kiri lagi, ada yang tidak menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu siapa yang memberikan. Itu orang celaka. Bahkan sama sekali tidak bisa menerima karena amalnya tidak ada yang baik satupun. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menjanjikan kalau kita sudah seperti ini, wa yaqulu ala siratal faqil hakim, kita diuji oleh Allah akan meniti yang nama jembatan siratal faqil hakim. Jadi ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israfil
Mereka Israfil itu tugasnya meniup trompet. Besok ketika sudah kita mati semua, namanya kiamat, tidak ada kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pertama kali yang dibangkitkan adalah malaikat Israfil. Israfil dibangkitkan untuk meniup trompet, namanya at-tafotusan, trompet tiupan yang kedua untuk memanggil kita semua yang sudah pernah hidup, dipanggil oleh malaikat Israfil melalui trompet, dipanggil, ya ayyuhal idhamun nabi wal junudul maliyah qulubul hisab, dipanggil oleh Allah. Dipanggil ketika itu, ya ayyuhal idhamun nabi wal junudul maliyah qulubul hisab, hamba-hamba Allah yang sudah hancur lebur tulangnya, kulitnya, diminta untuk bangun menghadap hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ketika diminta pertanggungjawaban, Allah memberikan kemudahan, membawa sirat kalbakin khotib begitu ringan, tiba-tiba sudah sampai. Dan pada saat itu pula Allah memanggil sa'atun yudilluhum fitil yawma la ilaha illallah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah warajulu qalbu alfa warajulu qalbu ma'alikum bil masjid, orang-orang yang hatinya selalu cenderung di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah khawatir, kamu akan mendapat perlindungan kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk jadi orang-orang senantiasa rawat di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian itu luar biasa. Dan dasarnya tidak lain adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menguji orang mati itu, kalau orang tidak beriman ya artinya sudah tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kita yakin mati itu pasti ada pertanggungjawaban. Allah memberikan iktibar. Maka ada istilah an-naum sibhul maut. Wong nek turu niku setengah mati. Itu contoh kalau orang sudah mati sebenarnya tidak pernah mati, karena di dalam hidup juga adalah ada alam lain. Nek ngimpi kan cok beten-beten, contohnya ada orang hidup, sama-sama hidup, tidur itu adalah simbol dari kematian. Maka Allah memberikan mimpi, ada roh lain. Begitu mimpi, waduh, gerimis-gerimis jadi manten anyar, digerone turu bareng, bagi orang yang lain digerone kepenak. Ternyata di sana itu kesel mimpi ini pun pengajian Sularang Bali Tolong Sendal. Begitu Bali Tolong Sendal, dulang-dulang orang sama aja diulangi malih. Begitu malih di sana ditangkap, arep digebuki wong sak masjid. Tolong. Bagi orang lain dia merasa senang, bahagia karena manten anyar. Ternyata mimpinya dalam keadaan ketakutan, keringat, dingin keluar semua. Kemudian ketika tolong mimpi, istrinya membangunkan, mas, ada apa? Paket, alhamdulillah, untuk cuma mimpi. Jadi hidup merasa senang, ternyata dia susah karena mimpi. Sebaliknya digambarkan ada orang kere tidur di bawah pohon beringin, iringane tong sampah. Saking capeknya dia tidur, begitu tidur orang yang kata ditotoli pitik. Di sana itu oleh Allah berikan roh yang berbeda. Ternyata kebahagiaan yang didapatkan dalam rohnya itu, ternyata dia sedang bermimpi bertemu dengan wanita cantik, sedang pacaran di bawah pohon beringin. Di sana sedang bercanda, sedang ciwit-ciwitan. Ada orang lewat, Pak Hasan saking senangnya, misahke
naik sepeda motor, dicagak, digugah kiri ini, mas ayamnya digusah, dikiri orang matur nuwun malah nesu, malah ganggu kebahagiaan, ternyata sedang mimpi indah di sana. Itulah gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa roh kita tidak pernah mati, roh kita itu tidak pernah hilang, tapi roh itu hanya berpindah. Maka di dalam kehidupan sering kalau ada orang meninggal dibacakan ayat, wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Hei, jangan mengira orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala mati, bal ahya'u, tetapi mereka hidup. Ada kita yang tidak pernah tahu, tidak pernah tahu. Kita tidak pernah mati, hanya dipindahkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekal itu yang paling berharga bagi kita adalah keimanan. Dengan keimanan kita bisa beramal soleh. Maka Isra Mi'raj itu di situ ada satu peristiwa besar, namanya alam lahut, alam ketuhanan yang tidak bisa dicampur oleh akal, bahkan oleh alam malaikat, tapi hanya dicampur dengan orang-orang yang beriman. Itu. Jadi akal nggak bisa. Tapi kalau Allah mengendaki jadi, sama. Kalau ada anak kecil, ini anak kecil berarti ada bapak, ada ibunya ya. Oh ya, itu logika. Tapi kalau Allah mengendaki Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, jadilah Adam. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa lahir, ada ibu tanpa perkawinan, bisa lahir Nabi Isa alaihissalam. Logikanya orang tidak punya suami kok lahir anak, itu tidak masuk akal. Kemudian kita adalah gaya, kalau saya juga bisa seperti Siti Maryam tanpa suami lahir, itu beda lagi. Itu namanya alam lahut, keimanan yang bisa mempercayai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, keimanan itulah yang mengatakan Allah, mengatakan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ibu dan bapak yang saya hormati, semoga dengan Isra Mi'raj itu kita pahami bahwa nilai yang besar dalam kehidupan kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman adalah sesuatu yang abstrak. Kita percaya Allah tidak pernah melihat Allah, percaya malaikat tidak pernah melihat malaikat, percaya kepada alam kubur, kita tidak pernah tahu di alam kubur itu hidup atau mati. Atau saya kubur enggak? Percaya? Kamu enggak percaya? Kalau tidak percaya, kamu mati dulu sana. Itu namanya keimanan kita kepada Allah. Jadi ibu dan bapak yang saya hormati, semoga dengan Isra dan Mi'raj inilah mengatakan kita mempunyai hamba Allah, menjadikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keimanan yang dibarengi dengan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia tidak pernah merasakan susah dan sedih. Siapakah alladzina amanu wa kanu yattaqun? Dialah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah, akan diberikan kebahagiaan hidup yang di dunia, bahagia di akhirat juga bahagia. Dalika wal fawzul adzim, yang demikian itu adalah pahala yang besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira sudah cukup seperti yang dijanjikan, jam 9 lebih 15 menit. Lebih sedikit nggak apa-apa ya, mohon maaf. Semoga bonus ya Bu ya. Semoga Ibu nanti walaupun sedikit, tetapi insya Allah bisa bermanfaat untuk diri kita semua yang ada di sini, dan bisa mengantarkan bahwa Allah mencatat hadirnya ibu dan bapak di majelis yang mulia ini dicatat sebagai amal soleh.
Amin Allahumma amin. Bina sahibal amali soleh yarkabu biyaumil qiyamah. Kita semua akan diantarkan oleh Allah dengan amal soleh kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Senaosa namung segedik mugi-mugi tambah ilmu, manfaat di wa dunia wal akhirah. Lan pilih wonten kekirangan untuk samudra pangaksami. Lan moga kita tutup kanthi doa ala hadi dunia wa ala kulli niyati sholihati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdash syakirin. Dayafini amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tusina biha min jamil akhwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudakhulna biha jamil syai'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuballighuna biha asal khayat min jamil kharati fil khayati wa abadal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma as'al hada madisana madisan mubarakan tardah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi biha ma'asuna wa aslih akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna wa al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa al-mauta rahmatan lana min kulli syarr. Allahumma atina bil khatimati sa'ada fi umuri dunya wal akhirah wa alladhi lahu al-husna wa syahada bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi sabah wa alida wa syahada. Allahumma atina bil iman wal islam wal khair wa ya khairan nas bil arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengatakan bagi-bagi manfaat di dunia dan akhirah. Wabillahi waktu kekiraan untuk samudra pangaksami. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah walahul muwaffiq ala thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.